Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, cinta yang dibalas oleh dusta. Hal itu memang sangat menyakitkan. Apalagi mungkin sahabat kebahagiaan sudah memberikan sebuah ketulusan cinta. Kamu sudah bisa memberikan hal-hal yang sangat berarti kepada diri dia, berkorban banyak hal kepada diri dia. Namun yang dibalas adalah sebuah dusta, pengkhianatan. Hal semacam itu pasti menyakitkan untuk hati tulus sahabat kebahagiaan. Terkait itu semua, apakah orang tersebut akan mendapatkan sebuah karmanya atau tidak? Kita akan cek bersama-sama, dan karma seperti apa yang akan dihadapi. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek cinta yang dibalas oleh dusta dan karma untuk diri dia. Apa karmanya? Kita akan cek. Jadi sesuaikan dengan tema sahabat kebahagiaan ya. Kevin akan menggunakan kartu karya Kevin, Underworld Oracle, untuk melihat hal apa yang akan dia dapatkan. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang yang mungkin pernah menyakiti diri kamu. Ketulusan cinta kamu dibalas oleh dustanya. Lalu karma apa yang akan dihadapi? Apakah dia akan menanggung karma ini? Kita akan cek bersama-sama untuk energi diri dia. Kartu yang pertama adalah, oke sahabat kebahagiaan, kartunya memang cukup seram ya. Death. Sebuah kematian. Namun hal ini bukan berarti dia akan mati. Bukan. Hal-hal yang berkaitan dari penderitaan itu akan hadir kepada diri dia. Sampai mati pun orang ini mungkin akan merasakan ketidaknyamanan. Pernah nyakitin kamu sebelum dia minta maaf sama kamu. Orang ini akan sakit. Ketika dia sakit, dia mengingat segala sesuatu hal yang berkaitan dari perbuatan-perbuatan diri dia. Namun untuk menghubungi kamu, sepertinya orang ini tak mampu. Karma yang terjadi di sini adalah buah hasil dari perbuatannya. Kamu mungkin dulu pernah memberikan segalanya kepada diri dia. Mengorbankan tenaga kamu, kesehatan kamu, hanya untuk diri dia. Bahkan ketika kamu sakit pun, kamu rela memberikan segala sesuatunya dan pertolongan kepada diri dia. Namun dia mengabaikan keadaan kamu. Lalu apa yang terjadi pada diri dia ketika dia sakit? Tak ada yang peduli. Dan bahkan menuju ke sisa umurnya dia memang akan mengingat segala sesuatunya. Kalau berkaitan dari segi kesehatan, apakah ini akan berpengaruh terhadap kesehatan diri dia? Ya. Ketika masa tuanya, orang ini akan mengalami hal-hal yang berkaitan dari masalah kesehatan. Stroke, lumpuh.
masalah-masalah yang berkaitan dari otot-otot tendonnya dia. Ini bisa terjadi kepada diri dia. Kenapa karmanya sekejam ini? Ini adalah bentuk dari peringatan diri dia. Bahwa memang kita hidup di dunia ini sebisa mungkin untuk selalu berhati-hati dengan tutur kata perbuatan. Karena semuanya pasti akan ada karmanya. Walaupun mungkin dia saat ini menikmati hidupnya dia, karena belum mendapatkan karma. Di sisa umurnya dia, di masa tuanya, dia akan mengalami penderitaan. Dan justru dia akan mengingat hal-hal yang berkaitan dari dusta, permasalahan-permasalahan yang dia pernah perbuat kepada kamu. Mungkin dia akan mencari kamu. Namun gak tahu dengan sahabat kebahagiaan, kamu mungkin sudah berakhir dalam koneksi ini dengan diri dia. Kalimat oracle dari kartu Death di sini tentang sebuah kematian, akhir transformasi, istirahat. Ya, ketika ini terjadi, mungkin kamu tidak terhubung kepada orang ini karena kamu sudah mengakhiri hubungannya. Sehingga dia akan menerima karmanya. Sampai ajal pun menjemput. Ini simbolnya ada seseorang yang sedang terbaring di ranjangnya. Lalu simbol arwah-arwah di sini ini adalah simbol ketakutan dari masalah-masalah yang berkaitan dari apa yang pernah dia perbuat. Lalu untuk karma yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Last Hope. Sebuah harapan terakhir. Orang ini akan mencari kamu. Ketika sesuatu hal yang terjadi pada diri dia merugikan kesehatannya, merugikan segalanya, dia pasti akan mencari kamu. Dia bercerita kepada salah satu rekan keluarganya untuk mencari kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah tidak ada kontak dengan diri dia. Karena kamu benar-benar pernah ngerasain terluka, dikecewakan. Dan kamu mungkin sudah hilang kontak dengan orang ini. Namun dia akan mencari diri kamu. Karena harapan terakhirnya adalah meminta maaf kepada diri sahabat kebahagiaan. Agar orang ini juga bisa dipermudahkan untuk menjalani karma buruk yang pernah dia perbuat kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang masalah hati saja, tapi hal-hal yang merugikan cukup besar. Dulu mungkin dia pernah mematahkan harapan terbesar kamu, cita-cita kamu. Segala sesuatu hal yang sudah sahabat kebahagiaan bangun. Orang ini mematahkan segalanya, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa dirugikan, down banget. Kamu terpuruk banget. Justru karma yang akan dia buat, yang akan dia terima itu ketika dia berada di sisa umurnya. Sengsara. Ini yang Kevin lihat. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Ternyata orang ini akan mengalami ketidaknyamanan. Dia akan selalu menjadi orang yang selalu tertuduh. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang akan muncul dalam kehidupannya dia. Kenapa seperti itu? Karena orang ini telah menyalahkan yang seharusnya dibenarkan dari kesetiaan sahabat kebahagiaan. Tapi dia menyalahkan hal baik itu dengan dustanya, dengan pengkhianatan yang besar. Dan siapa yang akan membalas karmanya ini? Orang lain. Orang-orang yang bersinggungan diri dia akan selalu menuduh dia. Dia akan dituduh oleh kesalahan-kesalahan. Sehingga orang ini tingkat kesetresannya itu tinggi. Namun Kevin melihat di sini justru dia mengalami karma di hari tuanya antara umur 55 tahun ke atas. Dan bahkan ada yang mendapatkan karmanya ketika dia umurnya 70 tahun. Maka dari itu kata maaf itu penting banget ya sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan orang ini bisa segera meminta maaf sama sahabat kebahagiaan. Kalau tidak, dia akan menerima karma ini. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Tomb. The Tomb ini tentang sebuah makam.
Ya, kalau Kevin bilang azab, ini kayak sinetron Indosiar ya. Tapi ketika kalian percaya bahwa semesta itu juga akan bekerja di dalam sebuah karma. Jika orangnya itu terlalu besar dosanya kepada sahabat kebahagiaan, maka hal-hal yang berkaitan dari pemakaman, ini ada sesuatu hal yang dipersulit. Ya terkadang sinetron Indosiar tentang karma-karma yang lebay itu memang terjadi, tapi tidak sedramatisir yang diceritakan di dalam sinetron tersebut ya. Tapi Kevin melihat di sini justru memang karmanya itu justru di sisa umurnya dia. Maka dari itu orang ini harus segera minta maaf sama sahabat kebahagiaan. Pembacanya Kevin di sini memang mungkin sangat menakutkan. Tapi ini bisa terjadi kepada orang yang selalu memberikan sebuah dusta, pengkhianatan, kesetiaan dibalas dengan dusta. Cinta kasih dibalas dengan dusta. Selalu menikam kamu dari belakang, maka hari tuanya tidak bahagia. Bahkan di saat kematiannya pun akan ada sebuah permasalahan-permasalahan yang hadir. Dan permasalahan ini justru akan ditanggung oleh keluarganya. Jika dia pernah berdusta kepada kamu dalam ranah materi, orang ini akan mengalami sisi kesengsaraan, kehilangan hal-hal yang berkaitan dari segi materi. Maka dari itu kata maaf itu penting. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan sudah mengikhlaskan, kamu sudah pasrah menyerahkan ini sama Tuhan kamu, semesta yang akan bekerja. Untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, apapun yang dia kumpulkan, termasuk harta kekayaan, apapun yang dia kumpulkan, termasuk warisan, ini akan diperebutkan. Jadi Kevin bisa melihat di sini, karma paling berat itu adalah memang di saat hari tua. Ini berantakan banget energinya orang ini. Harta-harta yang dia kumpulkan hilang. Masalah-masalah akan muncul, terutama masalah di dalam keluarga. Entah itu masalah warisan, atau kekayaannya dia. Atau justru orang ini justru meninggalkan hutang. Dan itu sangat berbahaya sekali jika orang ini meninggalkan hutang. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu pathway dan sinner. Pathway di sini tentang seseorang yang akan mengalami sisi jalan buntu. Ini bukan tentang hari tuanya, tapi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, karma yang akan didapatkan adalah jalan buntu. Orang ini akan selalu mengalami sisi kesialan. Orang ini akan menemukan jalan yang selalu salah. Apa-apa gak pernah lancar. Mau bisnis, ngejalin hubungan dengan siapapun gak lancar. Kenapa karmanya bisa sekejam ini? Ya, karena kebaikan, cinta kasih, ketulusan dibalas dengan dusta dan pengkhianatan, maka dia akan dikhianati. Dia akan dikhianati oleh segala sesuatunya. Apapun yang dia usahakan selalu menemukan jalan buntu. Lalu selanjutnya tentang dosa. Dia akan menanggung segala bentuk dosa yang pernah dia perbuat. Dan dosa yang dia bawa pastinya akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhannya. Oke. Ini Kevin kalau baca tentang tema karma, ini kadang sering merinding sendiri. Apalagi Kevin menggunakan kartu bikinan Kevin ya, yang berkaitan dari underworld, dunia bawah. Dan dunia bawah ini berkaitan dari karma buruk. Memang karmanya seperti ini. Seseorang yang tak kunjung meminta maaf, seseorang yang selalu nyakitin.
pasti karmanya akan dia dapatkan. Ini adalah resiko diri dia. Dan pembacaan kita kali ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran buat diri kita. Sebaik-baiknya kita ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, jika kita ingin berpisah, jika kita ingin menyudahi, lebih baik kita minta maaf. Sekalipun dia yang salah, lebih baik kita minta maaf. Kenapa? Agar kita memutuskan karma. Biar tidak ada karma di antara kita. Selalu berhati-hati. Ketika sahabat kebahagiaan terhubung dengan siapapun, jaga perkataan, perilaku, perbuatan, dan selalu mengingat hal-hal yang baik. Agar kita tidak mengalami hal yang menyeramkan seperti apa yang Kevin bacakan di tema kita hari ini. Oke. Wow. Ini sebenarnya pantangan sih Kevin sih. Dari beberapa bulan yang lalu, Kevin tuh sebenarnya nggak suka ya membahas tentang hal-hal karma. Karena itu pembacaannya pasti negatif. Bisa bikin orang itu demotivasi kalau misalkan dia mengalami hal ini. Tapi apapun itu juga dari pembacanya Kevin, lebih baik ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Jadikan hal negatif ini sebagai rambu-rambu untuk diri kita agar kita bisa berhati-hati dan selalu bisa menjaga diri kita. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Zodiaknya nggak ada. Ini tentang sebuah perjalanan karma saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini, karena pembacaannya juga cukup berat ya. Jadi mohon maaf jika membuat sahabat kebahagiaan itu merasa ketakutan atau apa. Tapi apapun itu juga, kita semua serahkan kepada Tuhan kita masing-masing. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.